Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang aku sayangi. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 4. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembelajaran 3 dengan menyimak video, terus kemudian mengerjakan soal, kemudian juga langsung diunggah ke melalui Classroom. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, masih tema 9. Subtema 1 pembelajaran 4. Ini ada 2 materi juga. Yaitu yang pertama tentang bahasa Indonesia, terus kemudian yang kedua nanti tentang PPKN. Langsung saja kita simak untuk materi yang pertama tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok. Nah, ini sebetulnya sudah kita pelajari di semester pertama. Semester pertama kita sudah mempelajari, cuman di semester 2 ini ada penguatan, ada masuk lagi AD untuk mempelajari tentang gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas dalam teks. Nah, ini gagasan pokok bisa kita sebut dengan kalimat utama atau ide pokok, atau gagasan utama, sama itu istilahnya. Gagasan pokok, ide pokok, kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Jadi dalam satu paragraf itu hanya memiliki satu gagasan pokok. Jadi ingat kembali bahwa setiap paragraf itu hanya memiliki satu gagasan pokok. Jadi dalam satu paragraf tidak ada namanya dua gagasan pokok. Artinya dalam satu paragraf itu adalah satu gagasan pokok. Kemudian menjadi sebuah paragraf itu tidak hanya gagasan pokok saja yang ditulis di paragraf, tetapi ada namanya kalimat pendukung. Apa itu kalimat pendukung? Kalimat pendukung adalah kalimat yang mendukung gagasan pokok. Kalimat pendukung tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan kata hubung dalam sebuah paragraf. Artinya kalimat pendukung ini adalah kalimat yang mendukung gagasan pokok. Jadi dia kalimat ini tidak berdiri sendiri. Nah, sekarang kita belajar tentang menentukan gagasan pokok. Di sini ada sebuah paragraf, judulnya hemat energi. Hemat energi berarti menggunakan energi yang ada sesuai kebutuhan. Kita harus menggunakan energi secara bijak, terutama energi yang tidak dapat diperbarui. Menghemat energi berarti juga menghemat biaya. Salah satu contohnya yaitu penggunaan listrik. Listrik berperan penting untuk membantu aktivitas manusia. Nah, ini dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf ini pasti ada satu gagasan pokok. Coba anak-anakku sebutkan kira-kira apa gagasan pokok dari paragraf ini. Nah, ayo coba tebak apa gagasan pokok dari paragraf ini. Kira-kira apa? Terus kemudian apa kalimat pendukungnya? Nah, coba. Udah? Nah, gagasan pokok adalah yang ini, paragraf ini gagasan pokoknya adalah hemat energi. Hemat energi. Nah, kalimat pendukungnya adalah kita harus menggunakan energi secara bijak, terutama energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian kalimat pendukung yang kedua, menghemat energi berarti juga menghemat biaya. Yang ketiga, kalimat pendukungnya adalah salah satu contohnya yaitu penggunaan listrik. Kalimat pendukung yang keempat, listrik berperan penting untuk membantu aktivitas manusia. Nah, ini jadi dalam satu paragraf ini hanya terdiri satu gagasan pokok. Apa gagasan pokoknya? Yaitu hemat energi. Kemudian kalimat pendukungnya ada 4. Ada 4. Jadi tadi kalimat pendukung tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus memiliki kata hubung di antara masing-masing kalimat. Contohnya nih, kita harus menggunakan energi secara bijak, terutama energi yang tidak dapat diperbarui. Kemudian menghemat energi berarti, jadi ini berkaitan dengan hemat
hemat energi tadi. Terus kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu materi yang kedua tentang PPKN. Di sini membahas tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Kewajiban terhadap sumber energi yang pertama adalah menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Jadi energi kan kemarin kita belajar yaitu energi bisa diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Jadi artinya meskipun energi itu bisa diperbarui, tetapi kita tetap harus bijak dalam menggunakan energi itu. Jadi kita wajib untuk menghemat energi dan menggunakan seperlunya. Kenapa? Tadi dibilang bahwa hemat energi juga hemat biaya. Kemudian menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Jadi kita sebagai manusia wajib juga untuk menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Ini berarti energi yang berasal dari alam. Contohnya, energi yang berasal dari alam biasanya energi yang dapat diperbarui, contohnya tumbuhan, hewan, terus kemudian matahari, air. Nah, kita wajib untuk melestarikan. Terus kemudian yang ketiga, kewajiban terhadap sumber energi memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi yang ramah lingkungan. Jadi kita sebisa mungkin untuk memanfaatkan teknologi dan peralatan yang hemat energi. Contohnya dalam penggunaan lampu listrik, kita menggunakan lampu jari, bukan lampu. Kalau zaman dulu ada lampu namanya lampu bolam, itu yang bulat, itu termasuk teknologi yang boros energi. Terus kemudian sekarang juga diciptakan televisi yang pakai LCD, kalau dulu pakai tabung. Jadi itu termasuk hemat juga dalam penggunaan energi. Jadi banyak sekarang diciptakan peralatan-peralatan yang hemat energi dan juga ramah lingkungan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kewajiban terhadap sumber energi. Selanjutnya kita belajar tentang hak terhadap sumber energi. Jadi kita dahulukan dulu kewajiban kita, baru kita dapat menerima haknya yang harus kita terima terhadap sumber energi. Apa saja hak-hak kita terhadap sumber energi? Yang pertama, mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari ya kita. Artinya kalau kita sudah menghemat, kalau kita sudah menggunakan energi yang ramah lingkungan, terus kemudian kita sudah melestarikannya, maka hak kita yaitu mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Terus kemudian yang kedua, hak kita terhadap sumber energi, mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Jadi artinya ada beberapa energi yang harus kita kelola atau kita gunakan tanpa ada undang-undangnya. Contohnya, kita ketika mungkin anak-anak dengar ketika musim kemarau itu ada orang yang membakar hutan dalam rangka untuk membuka lahan. Nah, ini termasuk melanggar undang-undang. Kenapa? Karena pertama kali itu dia bisa merusak lingkungan. Merusak lingkungan artinya yang pertama, artinya tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan menjadi rusak gara-gara dibakar oleh ulah manusia. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari. Jadi artinya ada beberapa energi-energi yang tidak dapat diperbarui. Contohnya energi kemarin minyak bumi, batu bara, dan gas alam itu tidak dapat diperbarui, makanya kita menggunakan energi alternatif. Seperti contoh, kalau misalnya pembangkit listrik tenaga, dulu kita pakai tenaga diesel, dia menggunakan minyak. Nah, terus kemudian sekarang diciptakan energi alternatif dengan menggunakan PLTA.
pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLN sekarang menggunakan PLTA, yaitu menggunakan air. Atau mungkin ada juga yang di rumah-rumah atau di hotel-hotel atau di kota-kota diciptakan juga lampu yang menggunakan tenaga matahari dengan menggunakan sel surya atau panel surya. Nah, itu termasuk energi alternatif. Nah, kalau di negeri Belanda ada juga namanya kincir angin untuk memutar turbin. Nah, itu menggunakan energi alternatif, yaitu angin. Jadi angin, air atau matahari termasuk sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya ketersediaannya selalu ada, berbeda dengan minyak dan gas alam yang persediaannya itu terbatas di muka bumi ini. Terus sekarang perilaku masyarakat terhadap memanfaatkan energi. Nah, ini perilaku masyarakat dalam memanfaatkan energi. Ada yang boros energi, ada yang hemat energi. Kita bandingkan di sini. Perilaku masyarakat yang boros energi yaitu menghidupkan lampu pada siang hari. Pada siang hari kita kan suasananya kan suasana yang tidak gelap, terang, tapi masih menghidupkan lampu, itu termasuk boros energi. Yang perilaku hemat energi mematikan lampu pada siang hari, kebalikannya. Kemudian membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan. Jadi, meskipun air itu ketersediaannya selalu ada, tetapi kalau misalnya kita membiarkan air mengalir terus tanpa digunakan, maka air tersebut akan habis. Artinya kita boros energi. Kalau kita misalnya pakai pompa air dengan menggunakan arus listrik, maka tagihan arus listrik kita atau mungkin pulsa listrik kita akan membengkak gara-gara keran air yang lupa ditutup. Itu boros energi. Jadi perilaku hemat energinya yaitu menutup keran air saat tidak digunakan. Perilaku boros energi yang ketiga, mengendarai kendaraan bermotor untuk bepergian jarak yang dekat. Nah, kalau kita jarak dekat, lebih baik kita berjalan kaki atau mungkin naik sepeda. Jadi kita bepergian dengan kendaraan bermotor itu dalam dalam rangka perjalanan jarak jauh. Kalau jarak dekat sebaiknya kita menggunakan sepeda atau mungkin jalan kaki, lebih sehat untuk kita. Kemudian ini perilaku yang hemat energi menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk kemudian jarak dekat. Terus kemudian perilaku juga boros energi, menonton televisi sepanjang hari. Sepanjang hari itu menonton TV terus juga termasuk perilaku yang boros energi. Yaitu perilaku yang hemat energi membatasi jam menonton televisi. Kalau kita mungkin kalau seharian menonton TV mungkin mata kita pun terasa jenuh, capek dan sebagainya. Jadi kita membatasi, artinya menonton TV itu paling lama 1 jam sampai 3 jam lah paling lama. Kemudian meninggalkan komputer menyala dalam waktu yang lama. Jadi bagi yang punya komputer, meninggalkan komputer menyala, tidak dimatikan, itu termasuk perilaku yang boros energi. Perilaku hemat energi yaitu mematikan komputer saat tidak digunakan. Nah, kita coba belajar tentang peta pikiran hubungan manusia dengan lingkungan. Karena kita sebagai manusia tidak lepas dari lingkungan. Nah, ini manusia dan lingkungannya. Manusia dan lingkungannya. Maksud lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Jadi lingkungan sekitar kita itu mendukung untuk kehidupan manusia. Jadi lingkungan kita itu semua kemaslahatan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Kemudian sikap manusia terhadap lingkungan bagaimana? Ya, kita harus berpikir secara tepat. Artinya kita tidak boleh merusak lingkungan, karena lingkungan termasuk tempat tinggal kita. Berperilaku bijak. Berperilaku bijak ini artinya kita tidak hal-hal yang merusak lingkungan tadi, kita tidak boleh melakukannya. Kemudian bersikap tanggung jawab. Nah, alasan manusia harus baik terhadap lingkungan. Yang pertama, lingkungan kita, kelangsungan hidup manusia tergantung pada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, jika kita bersahabat dengan alam, alam pun akan bersahabat dengan kita. Sebaliknya, jika kita merusak alam,
bencana alam dapat melanda di sekitar kita. Benar ini. Jadi artinya manusia itu selalu bergantung pada lingkungan, kemudian manusia membutuhkan lingkungan untuk hidup. Jadi kita untuk memenuhi kebutuhan itu pasti membutuhkan lingkungan kita. Contohnya para petani dia membutuhkan sawah, kemudian pedagang membutuhkan konsumen dan sebagainya. Itu termasuk lingkungan semua. Terus kemudian apabila kita bersahabat dengan alam, maka alam juga bersahabat dengan kita. Artinya kalau kita merusak alam, maka akan timbul bencana alam. Bencana alam kita. Contohnya ketika kita tidak menjaga lingkungan, membiarkan sampah kotor, kemudian membuang sampah di sungai, maka apa yang terjadi? Maka terjadi adalah banjir. Kemudian kita menebang pohon di hutan, terus kemudian sampai membuat hutan itu menjadi habis tanamannya, maka akan terjadi tanah longsor dan juga banjir. Nah, ini perilaku masyarakat dalam menjaga alam, menjaga lingkungan. Pengadaan tempat sampah di tempat umum. Jadi ini adalah perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Adanya tempat sampah di tempat umum itu adalah perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, mengadakan kerja bakti setiap 1 bulan sekali, bersih-bersih lingkungan. Setiap 1 bulan mengadakan kerja bakti. Yang ketiga, menanam pohon di lahan kosong setiap 6 bulan sekali. Artinya ini untuk melestarikan pohon-pohon yang sudah ditebang di tanah kosong itu agar supaya tidak tandus, maka alangkah baiknya kalau ditanami pohon atau sayur-sayuran. Kemudian yang keempat, mengingatkan warga agar hemat energi pada saat warga berkumpul. Pada saat warga berkumpul diingatkan agar hemat energi. Contohnya mengajak warga untuk menggunakan, mematikan lampu ketika tidak digunakan, mematikan keran air jika sudah penuh, dan sebagainya. Yang kelima, memberi sanksi pada orang-orang yang tidak menjaga lingkungannya. Mungkin anak-anak sudah pernah melihat adanya baliho atau spanduk-spanduk, barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan akan didenda sebesar 1 miliar. Itu adalah contoh dari pemberian sanksi terhadap orang-orang yang tidak menjaga lingkungan. Nah, ini perilaku masyarakat dalam udah ini. Sekarang ilustrasi perilaku masyarakat. Ilustrasinya ini ada tempat sampah, tempat umum. Ini minimal ada 2 tempat sampah di sini. Kenapa ada 2? Karena sampah dibagi menjadi sampah organik dan non organik. Artinya apa itu? Sampah organik itu bisa cepat busuk dan bisa digunakan untuk buat pupuk. Yang non organik, namanya sampah plastik dan sebagainya, itu agak susah untuk mengurainya, makanya dibuat 2 agar supaya pengolahannya lebih terarah. Berikutnya ini contohnya anak-anak yang kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini anak-anak siswa membersihkan lingkungan, gotong royong, ada yang mencangkul, ada yang menyapu, ada yang menyabit, dan sebagainya. Terus kemudian, nah ini menanam pohon dalam rangka untuk menanam lahan yang kosong tadi, menanam lahan yang kosong. Jadi lahan yang kosong tidak dibiarkan gundul, tidak ada tanamannya, tetapi ditanam dengan tanaman yang baru agar supaya terjaga lingkungan kelestarian alam kita. Kemudian, nah ini setelah kita membersihkan lingkungan dan sebagainya, maka kita mendapat apresiasi, atau mungkin ini adalah satu kampanye untuk membersihkan lingkungan. Ada yang membuat poster, ada yang membuat banner dan sebagainya untuk menjaga lingkungan, mengajak baik. Kalau di sini mungkin di lingkungan sekolah, ini karena pakai seragam sekolah, jadi ada yang membuat banner, ada yang membuat spanduk, poster yang ditujukan untuk mengajak
masyarakat agar supaya melestarikan lingkungan. Nah, selesai anak-anak sekalian. Jadi tadi materi tema 9, subtema 1 pembelajaran 4. Jadi anak-anak sekalian selanjutnya diwajibkan untuk mengerjakan tugas yang ada di buku temanya masing-masing, dan sudah Pak Mus upload di blog kelas 4. Di sana ada, meskipun anak-anakku tidak punya buku, tapi bisa melihatnya di blog kelas 4 yang linknya di Classroom nanti Pak Mus bagikan. Jadi di situ ada materi pokok kelas 4, ada tugas-tugas, terus kemudian ada sumber sumber materinya ada. Ketika anak-anakku sulit untuk menjawabnya, maka sebenarnya ada referensinya di situ di bawahnya untuk mencari jawaban yang benar. Jadi anak-anak sekalian, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk materi tema 9. Subtema 1 pembelajaran 4. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kemudian jangan lupa nanti setelah selesai mengerjakan tugas, difoto untuk tugasnya, kemudian diunggah atau diupload melalui Classroom juga, biar nanti Pak Mus bisa ngecek lewat lewat komputer. Terus kemudian ada nilai untuk anak-anak sekalian yang sudah mengerjakan tugas. Oke. Mudah-mudahan anak-anak sekalian di era pandemi COVID-19 ini dalam keadaan sehat walafiat. Hanya kita belajar secara online, meskipun tidak tatap muka, tapi Pak Mus sudah berusaha untuk menjelaskan materi ini baik secara online atau mungkin bisa anak-anak lihat di YouTube. Meskipun mungkin tidak puas karena tidak bertatap muka, tapi mungkin karena pandemi inilah kita tidak bisa lupa. Mudah-mudahan materi yang Pak Mus sampaikan bisa bermanfaat, kemudian bisa menambah ilmu bagi anak-anak sekalian. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.